Ya, pada akhirnya timnas Indonesia telah merilis 22 pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia untuk perhelatan World Cup Qualifiers ronde kedua melawan Irak. Dan katanya Elkan Bagot itu nggak dipanggil oleh timnas Indonesia. Masa iya sih? Dan juga bagaimana nasib dari seorang Sirus Margono yang sampai saat ini nggak dipanggil-panggil timnas Indonesia. Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Ya, pada akhirnya PSSI sekarang atau timnas Indonesia sudah merilis beberapa nama pemain. Biasanya Sintayong itu memanggil 25 sampai 26 pemain. Tapi kali ini timnas Indonesia merilis pemanggilan nama pemain yang akan melakukan perhelatan World Cup Qualifiers melawan uh, Irak di pada tanggal 6 Juni 2024. Sebenarnya memang surprise juga ya, beberapa pemain masih ada yang benar-benar dipanggil juga, ada yang nggak dipanggil juga. Kalau misalnya gua bacain gitu ya, misalnya di posisi kiper itu ada Adi Satrio dan juga Hernando. Yang jadi pertanyaan, Martin Paes kemana? Martin Paes itu lagi sebenarnya kan naturalisasinya udah, cuman dia sedang alih federasi kalau nggak salah. Iya, alih federasi karena memang membutuhkan waktu ya lumayan cukup panjang prosesnya sehingga kita menunggu Martin Paes untuk alih federasi dari KNVB itu menuju ke PSSI. Kita harapkan supaya Martin Paes itu bisa segera bermain dan juga cepat selesai urusannya karena memang kita membutuhkan seorang penjaga gawang yang levelnya di atas Hernando Ari dan juga Adi Satrio gitu loh. Dari back juga Jody Amat, Justin Hubner, terus juga Rizky Ridho, Muhammad Ferrari dan juga Jay Itzes. Nah, ternyata yang surprise di sini adalah Jay Itzes itu sudah mengkonfirmasi bahwa beliau akan datang untuk berkumpul pada tanggal 27 Mei 2024 untuk melakukan persiapan melawan Irak di World Cup Qualifiers. Dan gua rasa ini menjadi satu titik poin penting karena Jet Ises itu another level mungkin ya dari back-back lain ya, mungkin bisa mengimbangi antara Justin Hubner dan juga Rizky Ridho gitu loh, dan juga bisa mengcover pemain-pemain yang tidak bisa bermain gitu kan. Jadi gua rasa JHS ini salah satu pemain penting yang mengisi lini pertahanan Indonesia. Dan nggak tahu ya kalau untuk urusan playoff Venesia itu kan karena memang persiapan untuk bisa lolos ke Serie A itu juga cukup melelahkan, dan gua harap memang Jai Ises itu bisa menjaga kondisinya yang terbaik gitu loh. Di lini sayap gitu kan, ini ada Pratama Arhan, terus juga Shane Patinama, Sandy Walsh, Yance Sayuri, Asnawi Marku Alam, Nathan Joaon, dan juga Yakub Sauri. Ya, ini sesuai dengan prediksi gua, kembalinya dipanggil Yance Sayuri dan juga Yakub Sayuri untuk mengisi back sayap kanan dan juga penyerang sayap kanan. Dan ini menjadi penting karena kembali kita di Piala Asia Senior gitu kan. Yang Sayuri itu memberikan Yance atau Yakob ya, gue lupa lah. Pokoknya antara dua nama itu ya, yang memberikan umpan terhadap Marcelo sehingga bisa memproduksi gol yang sangat penting ketika saat itu melawan Irak gitu ya. Jadi memang pemain-pemain ini juga another level di atas pemain-pemain Ligue 1 dan pantas juga untuk dipanggil di timnas Indonesia gitu loh. Nah, untuk posisi gelandang itu ada Tom Hai, Ricky Kang Buaya, terus juga Ivar Jenner dan Marcelino. Kalau untuk sisi gelandang, gua rasa ini udah cukup ya, dalam artian tidak ada keraguan gitu loh. Dan paling yang pengen gua
sampaikan adalah untuk masalah kemarin itu ya, Marcelino itu dibilang egois lah apa segala macam, ya udah stop lah gitu. Sekarang kita harus bangkit lagi, kita harus bisa support anak muda ini gitu supaya dia bisa berkontribusi jauh lebih baik gitu loh. Ya buktinya ketika kemarin dapat komentar negatif dari netizen, akhirnya Marcelino itu membuktikan bahwa permainan dia bisa kontributif gitu, bisa lebih apa ya, bisa memberikan permainan yang sangat produktif gitu. Jadi menurut gua ya untuk masalah kemarin ya stop lah. Marcelino menurut gua adalah salah satu pemain muda dengan skill terbaik di Indonesia gitu loh. Untuk sisi penyerang ada Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, Ragnar Oramangun, dan juga Rafael Strike. Nah, untuk penyerang menurut gue udah lengkap ya, karena salah satu yang jadi harapan gue adalah sebenarnya untuk pemain next naturalisasi selanjutnya gitu loh. Karena yang gue tunggu kan sebenarnya adalah Calvin Verdong itu bisa main, terus juga James Raven bisa main, dan juga Martin Paes bisa main gitu. Cuman karena memang ada prosedur harus disumpah WNI dulu, ya kecuali Martin Paes ya. Jadi kan yang belum disumpah itu Calvin Verdong dan juga Jens Reven. Jadi menurut gua dua pemain ini ya kalau bisa harus disegerakan lah gitu supaya kita bisa lebih komplit lagi lawan Irak. Dan kayaknya dengan pemanggilan 22 pemain ini itu juga menunggu sinyal daripada Calvin Verdong dan juga Jens Reven dan juga Martin Paes karena Martin Paes tinggal alih federasi gitu loh. Jadi ini yang apa yang menjadi harapan gua supaya PSSI cepat lebih menggeber lagi di tiga pemain ini gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, kemana Elkan Bagot? Jadi yang jadi pertanyaan selama ini netizen, kenapa nama seorang Elkan Bagot kok nggak dipanggil timnas Indonesia gitu kan? Apakah sudah tidak nasionalis lagi gitu kan? Atau mungkin tidak sesuai skema lagi Sintayong gitu kan? Nah, jadi menurut gua, pertama Elkan Bagot itu adalah pemain abroad, otomatis dia di liga luar. Kalau saja ya Elkan Bagot main di Liga A, mungkin Erick Thohir bisa intervensi terhadap klub, ya. Dengan cara apa? Ketika persiapan Piala Asia U23 itu hanya dipanggil 9 pemain, ya kan? At least apa? At least Erick Thohir melakukan intervensi, ya udah berhentiin dulu aja liganya. Akhirnya pemain-pemainnya datang tuh, ya kan? Nah, bedanya adalah Elkan Bagot itu dimiliki oleh klub luar. At least itu adalah Premier League, gitu ya. Nah, sorry bukan Premier League, ya intinya Liga Inggris lah, bermain di divisi utama. Nah, karena dia bermain di liga luar, otomatis klubnya itu punya kebijakan dan tidak sembarang pemain itu bisa dipanggil dan itu perlu ada jadwal, perlu ada kalender gitu loh. Satu itu. Yang kedua adalah bagaimana kompetisi Liga Inggris ini berjalan itu kan sangat ketat gitu ya dan sangat sibuk gitu loh. Otomatis itu mengerus fisik gitu loh. Ya, mengerus fisik dan pada akhirnya banyak yang menilai bahwa Elkan Bagot lebih memilih liburan dengan pacarnya dibanding harus membela timnas. Iya, mungkin bagi gua Elkan Bagot itu butuh recovery gitu loh. Karena bagaimana begitu ketatnya di liganya gitu kan, ketika pemanggilan timnas tidak tepat waktu. Karena apa? Karena tidak kesesuaian kalender. Jadi kejadiannya Piala Asia U23 ya, itu kenapa Elkan Bagot tidak bisa berkontribusi? Ya jawabannya adalah satu, itu bukan kalender FIFA dan tidak sesuai dengan kalender di liganya tersebut gitu loh. Jadi pada akhirnya klubnya tidak mengizinkan gitu loh. Ya sekarang kan mengizinkan, harusnya Elkan Bagot bisa dimainkan. Tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi menurut gua Elkan Bagot ketika sekarang eh, ya memang di apa Liga Inggris kan bentar lagi beres gitu kan. Ya pasti pemain butuh recovery gitu loh. Jadi nggak bisa bermain dengan apa ya?
dengan maraton gitu loh. Jadi ya kita kan pengen juga Elkan Bagot itu memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Berarti gue bukan membela ya, gue hanya melihat dari sudut pandang yang lain aja gitu. Jadi apa yang bisa gue analisis terhadap tidak adanya nama Elkan Bagot di timnas Indonesia, ya mungkin salah satu faktornya itu gitu. Jadi jangan sampai kita itu eh, apa ya, mengucilkan gitu dalam artian langsung menjudge gitu, karena gini ya, timnas kita itu udah naik level ya, supporternya juga harus naik level, minimal bisa menganalisa lah apa yang terjadi dalam timnas. Jadi sebenarnya bukan masalahnya bukan di Sintayong maupun Erick Thohir gitu loh. Oke, itu permasalahan dari Akam Bagot. Yang kedua, kenapa Sirus Margono ya, yang sudah dinaturalisasi lama ya, itu tidak dapat tempat di timnas Indonesia. Nah, jadi ini sebenarnya analisa umum aja gitu ya. Jadi ini menurut gua, asumsi gua gitu. Jadi menurut gua Sirus Margono ini permasalahannya adalah di prosesnya gitu loh. Masalahnya ada di prosesnya. Menurut gua Sirus Margono ini mungkin prosesnya melalui beda pintu ya. Jadi kalau kita lihat Justin Hubner, Rafael Strike, terus juga Ivar Jenner gitu ya, Jay Itzes, itu menurut gua rata-rata di pintu yang sama gitu loh. At least, dan itu kemauan dari Sintayong juga gitu loh. Nah, Sirus Margono ini mungkin dari pintu yang lain, sehingga ini bukan kemauan dari Sintayong sebenarnya, tapi bukan berarti maksud gua untuk menjatuhkan mental Sirus Margono tidak bisa bermain di timnas Indonesia. Enggak, at least dia masih muda, it takes time gitu ya, perlu waktu. Jadi kalau memang dia bisa membuktikan kapasitas dan skillnya gitu ya, dan performanya sudah tidak diragukan lagi, ya nggak mungkin si Taeyong nggak melirik gitu loh. Jadi mungkin permasalahan dari Sirus Margono adalah mungkin dari prosesnya gitu loh. Nah, makanya kenapa gue juga heran gitu, kok Sirus Margono nggak dipanggil-panggil gitu sama Sintayong. Mungkin karena prosesnya dari situ gitu. Dan yang namanya apa, pemain itu kan pasti ada yang menaungi ya. Biasanya para agent atau korporasi yang tugasnya adalah untuk mengorbit pemain gitu, dan mungkin salah satunya adalah ini masalah dari beda pintu gitu loh. Dan yang terakhir adalah uh, ada berita baik, tanggal 2 Juni kita sebelum peralatan World Cup qualifiers ronde kedua melawan Irak, kita akan uh, uji coba melawan Tanzania. Secara ranking di atas kita, yaitu di peringkat 119, at least sebenarnya nggak terlalu jauh juga sama Indonesia. Dan ini menjadi pertandingan yang penting. Kenapa? Karena ini sebenarnya langkah Sintayong untuk bisa menjadi ajang pemanasan persiapan melawan Irak gitu loh. Dan kita juga nggak bisa meragukan dan tidak bisa meremehkan kekuatan daripada tim Tanzania. At least gue nggak terlalu tahu datanya gitu ya. Tapi secara ranking dia mereka jauh lebih baik dibanding kita. Dan ini menjadi sebuah latihan bukan hanya dari segi skill atau performa aja, tapi dari skill mentalitas gitu loh. Karena ya kita udah apa ya, udah habis-habisan lah gitu ya di Piala Asia U23, dan kita lihat performa timnas Indonesia di lawan Uzbek, terus lawan Irak, dan terakhir lawan Guinea. Menurut gue secara mentalitas mereka sudah sangat habis-habisan gitu loh. Nah makanya perlu ditingkatkan lagi dan di apa ya, dinaikkan kembali mentalitasnya supaya ketika melawan Irak ini punya persiapan yang sangat matang. Dan ini menurut gua menjadi langkah yang tepat dari Sintayong
Itu sih menurut gua. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa follow media sosial kita yaitu Marcelo Jurnal di Marcelo Jurnal 10 ya di Instagram dan juga di TikTok. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin video buat kalian. Oke, see you next time.